Tidak ada yang benar-benar peduli dengan alasanmu. Mereka hanya peduli dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Dan masalahnya, kamu terlalu sibuk menjelaskan dirimu kepada orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mencoba memahami kamu. Kamu bicara, kamu jelaskan, kamu luruskan. Tapi semakin kamu melakukan itu, semakin kamu terlihat lemah di mata mereka. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu ingin dimengerti. Saya pernah ada di posisi itu. Saya pikir, kalau saya cukup menjelaskan, kalau saya cukup sabar, kalau saya cukup baik, mereka akan mengerti. Tapi kenyataannya, tidak. Mereka tidak berubah, mereka tidak peduli. Dan yang berubah, justru saya. Saya menjadi lelah. Lelah menjelaskan hal yang seharusnya tidak perlu dijelaskan. Lelah mempertahankan citra yang bahkan bukan diri saya. Lelah berharap orang lain punya hati yang sama seperti saya. Dan di satu titik, saya berhenti. Saya berhenti menjelaskan diri saya. Saya berhenti membalas semua hal yang tidak penting. Saya berhenti mencoba memperbaiki persepsi orang tentang saya. Dan anehnya, di saat saya diam, hidup saya justru mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi baik, tapi karena saya tidak lagi memberi energi pada hal yang tidak layak. Saya mulai sadar sesuatu yang pahit. Tidak semua orang pantas mendapatkan penjelasan dari kamu. Tidak semua orang cukup dewasa untuk memahami kamu. Dan yang lebih penting, tidak semua orang perlu tahu siapa kamu sebenarnya. Karena semakin kamu menjelaskan diri, semakin kamu memberikan kontrol hidupmu ke tangan orang lain. Kamu mulai hidup untuk dipahami, bukan untuk menjadi diri sendiri. Dan itu adalah bentuk kehilangan yang paling halus. Kamu tidak sadar, tapi kamu perlahan menghilang. Saya belajar satu hal. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti tidak punya jawaban. Diam adalah keputusan. Keputusan untuk tidak ikut dalam hal yang tidak perlu. Keputusan untuk menjaga energi. Keputusan untuk tidak membuang hidup hanya untuk membuktikan sesuatu. Karena pada akhirnya, orang yang ingin memahami kamu tidak butuh penjelasan panjang. Dan orang yang tidak ingin memahami kamu tidak akan peduli seberapa panjang kamu menjelaskan. Jadi untuk apa? Untuk siapa? Selama ini, kamu lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kamu terlalu sering bereaksi, terlalu sering menjawab, terlalu sering menjelaskan, terlalu sering ingin dilihat dengan cara yang benar. Padahal, ketenangan itu datang ketika kamu berhenti. Berhenti menjelaskan, berhenti membuktikan, berhenti peduli pada hal yang memang tidak penting. Dan sejak saat itu, saya tidak lagi merasa perlu dimengerti oleh semua orang. Karena saya akhirnya mengerti diri saya sendiri. Dan itu sudah cukup. Dan sejak saat itu, saya tidak lagi merasa perlu dimengerti oleh semua orang. Karena saya akhirnya mengerti diri saya sendiri. Dan itu sudah cukup. Tapi jujur saja, berhenti menjelaskan diri itu tidak mudah. Di awal, kamu akan merasa bersalah. Seperti kamu sedang berubah menjadi orang yang cuek. Seperti kamu kehilangan sesuatu yang dulu kamu anggap penting. Kamu mulai bertanya dalam diam, apakah saya jadi orang yang dingin? Apakah saya berubah jadi tidak peduli? Padahal kenyataannya bukan itu. Kamu tidak menjadi dingin. Kamu hanya mulai sadar bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan perhatianmu. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang mampu lakukan. Masalahnya, kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa kita harus menjelaskan diri, harus membela diri, harus meluruskan semua kesalahpahaman. Seolah-olah, kalau orang lain salah paham tentang kita, itu adalah kesalahan kita. Padahal tidak. Tidak semua persepsi orang adalah tanggung jawab kamu. Dan tidak semua opini harus kamu luruskan. Karena semakin kamu mencoba mengontrol cara orang melihat kamu, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Itu jebakan yang sangat halus. Kamu pikir kamu sedang memperbaiki keadaan, padahal kamu sedang mengorbankan ketenanganmu sendiri.
Dan yang lebih parah, kamu mulai menggantungkan harga dirimu pada bagaimana orang lain memandang kamu. Kalau mereka paham, kamu merasa tenang. Kalau mereka salah paham, kamu merasa gelisah. Artinya apa? Artinya hidup kamu bukan lagi milik kamu. Dan itu berbahaya. Karena selama kamu masih butuh dipahami semua orang, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan persepsi orang lain bukan salah satunya. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana mereka berpikir. Kamu tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti. Yang bisa kamu lakukan hanya satu: mengatur dirimu sendiri, mengatur responmu, mengatur emosimu, mengatur seberapa banyak energi yang kamu keluarkan. Dan di titik itu, semuanya mulai berubah. Bukan dunia yang berubah, tapi cara kamu melihat dunia. Hal-hal yang dulu membuat kamu marah, sekarang terasa biasa saja. Karena pada akhirnya, semakin kamu tenang, semakin sedikit yang perlu kamu katakan. Dan itu yang tidak banyak orang pahami. Mereka mengira kamu berubah. Mereka mengira kamu menjauh. Mereka mengira kamu sombong atau tidak peduli. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu hanya berhenti bermain dalam permainan yang sama. Permainan di mana semua orang ingin terlihat benar. Permainan di mana semua orang ingin menang. Permainan di mana semua orang sibuk mencari validasi. Dan kamu keluar dari sana. Tapi keluar itu ada harganya. Kamu akan terlihat berbeda. Kamu akan disalahpahami. Kamu bahkan mungkin kehilangan beberapa orang. Dan itu menyakitkan. Tidak semua orang siap kehilangan koneksi hanya demi ketenangan. Tidak semua orang cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa harus dijelaskan. Tapi disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu mau tetap hidup dengan damai atau kembali ke kebiasaan lama hanya supaya diterima? Karena jujur saja, banyak orang tidak benar-benar ingin mengerti kamu. Mereka hanya ingin kamu sesuai dengan versi yang mereka inginkan. Selama kamu cocok dengan ekspektasi mereka, semuanya baik-baik saja. Tapi saat kamu berubah, saat kamu mulai diam, saat kamu mulai tidak bereaksi, mereka mulai merasa kehilangan kendali. Dan itu yang membuat mereka tidak nyaman. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan kamu, biasanya akan mencoba menghakimi kamu. Mereka akan bilang kamu berubah. Mereka akan bilang kamu tidak seperti dulu. Mereka akan bilang kamu jadi orang yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, itu benar. Kamu memang tidak seperti dulu. Karena versi lama kamu terlalu mudah diakses, terlalu mudah dipengaruhi, terlalu mudah dikuras energinya. Sekarang, tidak lagi. Sekarang kamu lebih selektif, lebih diam, lebih sadar. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk tidak bereaksi, kekuatan untuk tidak terpancing, kekuatan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tenang dalam diam. Ada hal yang mulai kamu sadari, bahwa banyak konflik dalam hidup kamu dulu sebenarnya tidak pernah perlu terjadi. Semua itu muncul karena satu hal sederhana. Kamu terlalu cepat bereaksi. Kamu terlalu cepat menjawab. Terlalu cepat menjelaskan. Terlalu cepat membela diri. Padahal, kalau kamu diam sedikit lebih lama, semuanya mungkin akan selesai dengan sendirinya. Waktu adalah penyaring terbaik. Hal yang penting akan tetap bertahan. Hal yang tidak penting akan hilang tanpa perlu kamu sentuh. Dan di situ, kamu mulai belajar sesuatu yang baru. Bahwa tidak semua hal butuh respon. Tidak semua kata butuh balasan. Tidak semua masalah butuh solusi dari kamu. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena kamu tahu itu tidak layak. Dan semakin kamu melatih itu, semakin kamu sadar
Betapa banyak energi yang dulu kamu buang sia-sia. Energi untuk membuktikan diri, energi untuk menjelaskan, energi untuk memperbaiki persepsi orang lain. Sekarang energi itu kembali ke kamu, dan kamu mulai menggunakannya untuk hal yang benar-benar penting, untuk memperbaiki diri, untuk membangun hidup, untuk menjadi lebih kuat tanpa harus terlihat kuat. Dan di titik itu, kamu tidak lagi butuh dunia untuk mengerti kamu, karena kamu sudah tidak lagi bergantung pada dunia. Kamu berdiri sendiri, tenang, diam, tapi utuh. Dan itu level yang tidak semua orang akan capai. Bukan karena sulit, tapi karena kebanyakan orang tidak tahan untuk tidak bereaksi. Mereka butuh didengar, mereka butuh dibenarkan, mereka butuh diakui. Dan kamu dulu juga seperti itu. Sampai akhirnya kamu sadar, semua itu tidak pernah benar-benar memberi ketenangan. Yang ada hanya kelelahan yang terus berulang. Dan sekarang, kamu memilih sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa sangat dalam. Ketenangan yang tidak tergantung siapapun. Dan dari situ, hidup kamu tidak harus sempurna untuk bisa terasa cukup.